Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Salimah, NPM 202435790058. Dengan program studi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sebagai syarat skripsi tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Karyawan Terbaik dengan Metode Analitik Hierarki Proses atau AHP di PT Vega Hijau. Baik, sebelum saya mulai mendemokan, saya ingin mempresentasikan aplikasi apa yang yang perlu dipersiapkan, yaitu ScienPP dan kemudian NetBeans IDE 802. Kemudian juga saya akan menjelaskan halaman apa yang saya buat, yaitu halaman departemen, hasil seleksi, karyawan, penilaian, sertifikasi, dan laporan seleksi. Dan di sini juga saya akan menampilkan report kriteria, report sertifikat, report list kriteria, list karyawan, dan list nilai. Baik, kita akan mulai untuk mendemokan aplikasinya. Saya jalankan. Baik, untuk tampilan pertama yaitu tampilan login. Login di sini menampilkan username, password, menu login, dan menu logout. Kemudian kita akan memasukkan password yang sudah didaftarkan di dalam database, yaitu admin, kemudian admin. Baik, kita coba lagi. Sudah muncul. Ini adalah tampilan menu utama. Tampilan menu utama di sini dapat sub-sub menu, yaitu master data, seleksi, laporan, logout. Kemudian di sini juga menampilkan kota, hari kita mengakses aplikasinya, kemudian jam kita mengakses aplikasinya. Kemudian di sini juga dalam master data ada submenu sendiri, yaitu menu divisi, karyawan, dan kriteria. Kemudian di menu seleksi ada submenu nilai seleksi, ada tes seleksi. Kemudian yang ketiga ada laporan dari hasil seleksi, laporan sertifikat. Kemudian ada menu logout. Baik, kita akan mulai dengan menu divisi. Kita klik. Berikut tampilan menu divisi, yaitu ada input ID divisi, input divisi, bagian, dan jabatan. Di sini ada menu input, kita bisa menginputkan divisi yang baru. Kemudian di sini juga ada menu-menu yang ada button yang mempunyai fungsi masing-masing, yaitu button tambah, simpan, edit, hapus, atau keluar. Kemudian di bawah ini menampilkan data yang sudah terdaftar di database. Oke, kita coba mulai untuk akses button tambah. Ketik tambah, kemudian kita masukkan ID divisinya 2004013. Divisinya misalkan pemasaran, kemudian bagiannya marketing, kemudian kita jabatannya sebagai apa? Sebagai manager, junior manager. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan dan akan muncul di bawah, ya, seperti yang tadi kita masukkan. Kita juga bisa mengeditnya. Kita klik ini dan kita langsung edit. Kita ganti ke produksi, terus kita ganti menjadi quality control. Kemudian kita juga bisa mengganti di sini. Misalnya kita mengganti junior staff. Kita klik edit. Data berhasil diubah. Klik OK. Data berubah junior staff. Kita juga bisa melakukan penghapusan data ketika kita klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik yes. Data berhasil terhapus dan data sudah tidak ada. Oke. Baik, kita ke menu selanjutnya, kita keluar. Apakah Anda akan keluar dari halaman departemen? Kita klik yes. Oke. Kemudian yang kedua, kita
untuk input data karyawan. Input data karyawan ini berfungsi untuk menampilkan karyawan dan menginputkan karyawan-karyawan yang ingin melakukan penilaian, yang akan dilakukan penilaian. Sama seperti data divisi sebelumnya, di sini saya akan menampilkan input nick, nama, jabatan, kemudian di bawah ini saya memberikan buton yang mempunyai fungsi masing-masing, yaitu tambah, simpan, edit, hapus, keluar, dan penambahan dari perbedaan dari divisi dan karyawan ada di menu cetak. Saya menampilkan cetak di sini untuk menampilkan laporan semua data karyawan yang ada di database. Baik, kita coba untuk menambahkan user ya. Tambahkan user. Kita tambahkan nick-nya ya. 2020 0412 0010. Oke, kita namanya R nih. RV maaf. Kemudian kita cek. Pilih data jabatannya apa yang tadi sebelumnya kita sudah daftarkan. Kita coba Assistant Manager. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, menu pop-up di sini berfungsi ketika kita berhasil menyimpan data, dia akan muncul. Ketika klik OK, otomatis data akan muncul di sini. Ya, terus kemudian kita juga bisa mengeditnya. Kita mengedit seharusnya nama RV-nya seharusnya diganti jadi R nih. Kita klik edit, data berhasil diedit. Apakah berubah? Menjadi berubah R nih. Oke, kemudian kita juga bisa menghapus data. Sama seperti sebelumnya, kita menghapus data. Kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Kita klik yes. Data berhasil dihapus. Hilang. Oke, kita tambah satu lagi user untuk pengetesan penilaian 2020 0412 009 10. Namanya Fatimah. Kemudian jabatannya sebagai staff. Sebagai staff, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, akan muncul Fatimah sebagai staff. Dan di sini kita akan mencetak list data karyawan seluruh yang ada di departemen. Kita akan, nah, di sini penampilan laporannya, laporan data karyawan. Di sini juga ada tanda tangan dari direktur utama, kemudian tanda tangan dari admin yang melaporkannya, yang mencetak laporan tersebut pada hari itu. Kemudian kita klik data keluar. Jika Anda ingin keluar, klik yes. Jika tidak, klik no. Kita akan klik yes. Kemudian selanjutnya kita ke menu kriteria. Menu kriteria di sini berfungsi untuk menampilkan untuk menentukan penilaian karyawan. Penilaian karyawan di sini ditentukan dari kriteria-kriteria yang sudah dimasukkan. Di sini tampilannya sama seperti divisi dan karyawan sebelumnya. Kita akan menampilkan input data kriteria, kode, nama, kategori, bobot. Kemudian di sini ada tampilan menu yang sebelumnya sudah dijelaskan di halaman karyawan dan divisi. Ada menu tambah, simpan, edit, hapus, cetak, dan keluar. Kemudian di sini menampilkan data kriteria yang sudah didaftarkan ke database. Di sini juga ada menu cetak, sama seperti sebelumnya yang ada di karyawan. Kita bisa mencetak list data kriteria yang didaftarkan di database. Di sini tampilan untuk laporannya. Kemudian di sini disetujui oleh direktur utama dan diketahui oleh admin yang mencetak laporan per hari ini. Baik, kemudian kita close, kita keluar. Setelah data kriteria, data karyawan, dan data departemen sudah dimasukkan, kemudian kita mulai untuk nilai seleksi. Nilai seleksi di sini ada tampilannya, ada ID test, nick, nama, jabatan, kriteria 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini akan
Kemudian kita mulai dengan nilai seleksi. Baik, nilai seleksi ini tampilannya seperti yang ditampilkan, yaitu ada ID test, ada nick, nama, jabatan, kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah tadi kita daftarkan di database. Kemudian di sini ada menampilkan data yang sudah ada penilaian. Maaf, revisi maksudnya karyawan sudah dinilai oleh direktur, masing-masing direktur. Oke, baik, kita akan melakukan penambahan penilaian karyawan yang sudah ditambahkan tadi. Karyawan yang sudah kita tambahkan di ID 10 bernama Fatimah, staf, kita berikan nilai. C1 itu tentang kejujuran yang tadi sebelumnya sudah kita masukkan ya ke dalam kriteria. Kita nilai 60, 70, 97, 67, 70, 100. Baik, kita lakukan save. Data berhasil disimpan. Oke, apakah muncul? Muncul data yang sudah disimpan. Kita akan melakukan edit menjadi 50. Kemudian kita klik edit. Data berhasil diedit menjadi 50. Oke, kemudian kita klik keluar. Di sini pun ada menu, mohon maaf, di sini juga ada menu hapus, tapi karena kita ingin input data yang baru, kita keluar. Kemudian di sini kita lakukan tes seleksi. Tes seleksi ini kita mulai dengan tampilan tabel nilai, kemudian dinormalisasi menggunakan metode AHP, kemudian muncul nilai akhir dari masing-masing karyawan, kemudian kita akan menentukan peringkat dari karyawan. Kita mulai, kita tampilkan data yang sudah kita input sebelumnya, kemudian kita normalisasi dengan metode AHP, kemudian kita hitung dari hasil akhirnya, dan hasil akhirnya muncul di sini. Kemudian kita peringkatkan, dan inilah peringkat karyawan yang paling besar ke yang terendah. Oke. Kemudian kita ke menu hasil seleksi. Menu hasil seleksi di sini menampilkan laporan peringkat karyawan teladan. Ada nomor tes, nick, nama, nilai akhir. Dari sini tampilannya dari nilai paling besar ke terkecil. Kemudian kita bisa mencetaknya. Mencetaknya dalam bentuk PDF dengan tampilannya seperti ini, dan tanda tangan dari direktur, dan nama dan admin yang mencetak laporan pada hari ini. Dan tampilan urutannya dari yang nilai terbesar ke terkecil. Baik, kemudian kita juga menu selanjutnya, yaitu menu sertifikat. Setiap karyawan kita bisa mencetak sertifikatnya. Jadi secara otomatis kita bisa mencetak otomatis tiap karyawannya untuk sertifikatnya. Seperti ini. Untuk piagam penghargaan diberikan kepada, otomatis nama user akan muncul dan nama ID user akan muncul sebagai karyawan teladan 2023, tanda tangan dari direktur utama, dan hari tanggal admin mengakses. Kemudian kita keluar. Baik, setelah ini yang terakhir adalah menu logout. Ketika kita logout, kita akan keluar dari aplikasi. Anda yakin keluar? Yes. Demikian pemaparan aplikasi yang setelah saya buat. Saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.